Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, halo Sobat TKJ. Bertemu lagi bersama saya Thalita Salsabila dari 10 ITJKT 1. Pada video kali ini kita akan membahas bab 4 pada Mikrotik MTCNA, yaitu IP address dan juga subnetting. Pada video kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan IP address dan juga subnetting. Kemudian yang kedua, kita akan menyinggung mengenai IP public dan juga IP privat. Untuk yang ketiga, kita akan membahas class full dan classless addressing. Lalu pada pembahasan yang keempat, kita akan berkecimpung mengenai praktik kasus subnetting. Kemudian yang kelima, kita akan membahas mengenai konsep blok subnet. Kemudian yang keenam, kita juga akan membahas mengenai konsep dari switch dan juga router. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan juga subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wireless atau menggunakan wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkatnya. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, IP address itu diibaratkan nama. Jika suatu device ingin saling berkomunikasi, maka diperlukanlah yang namanya IP address. Nah, IP address yang tersedia saat ini itu terbagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Untuk yang IP versi 4 itu dia memiliki 4 oktet, dimana pada setiap oktetnya itu dia memiliki 8 bit. Maka jika dijumlahkan dia itu memiliki 32 bit. Nah, tadi pada IP versi 4 itu dia memiliki 4 oktet. Nah, angka pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Itu nggak kurang, nggak lebih. Nah, perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang nantinya kita temui pada internet protokol. Di antaranya ada prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range, teman-teman. Jadi nanti kita akan mencari range berapa saja sih yang bisa digunakan di prefix. Nah, untuk penulisan IP versi 4 yang benar itu diperlukan prefix, teman-teman. Nah, misal di sini kan ada IP address ya, teman-teman. Nah, di belakangnya ini ada /24. Nah, /24 ini merupakan prefixnya. Nah, prefix ini biasanya digunakan pada mikrotik, teman-teman. Sedangkan pada Cisco itu dia biasanya menggunakan subnet mask. Nah, untuk prefix sendiri itu dia menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, misal di sini ada /24. Nah, /24 ini IP yang bisa digunakan itu berapa sih? Nah, dalam hal ini /24 itu dia memiliki jumlah IP address yang bisa digunakan itu sebanyak 256, teman-teman. Nah, untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukanlah yang namanya ilmu subnetting. Jadi, subnetting itu merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan, ataupun subnet mask berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Untuk implementasi dari subnetting itu bisa kita ibaratkan seperti, misalnya ketika kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung satu sama lain ya, teman-teman. Nah, lalu berapa sih prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar setiap komputer bisa saling berkomunikasi, teman-teman? Nah, misalkan kalau kita menggunakan /24 itu IP address yang tersedia kan ada 256, teman-teman. Sedangkan pada kelas jaringan komputer ini dia itu hanya memiliki 6 komputer saja. Maka ketika kita menggunakan /24 dan jumlah IP yang bisa digunakan adalah 256, itu mubazir, teman-teman, karena yang kita perlukan itu hanya 6. Jadi kalau kita menggunakan /24 itu masih sisa 250 ya, teman-teman. Nah, itu mubazir. Nah, bisa kita simpulkan bahwa prefix yang efektif digunakan pada 6 komputer ini adalah /29, karena pada /29 itu jumlah IP yang bisa digunakan dan tersedia itu ada 8. Nah, karena /29 ini memiliki jumlah IP yang bisa digunakan itu 8, maka sudah sangat cukup kelas ini menggunakan IP yang tersedia. Jadi tidak mubazir ya, teman-teman. Nah, teman-teman itu nggak usah bingung mengenai kok kenapa /24 ini IP yang bisa digunakan adalah 256, /29 kok yang bisa digunakan hanya 8. Karena nanti kita akan singgung pada setiap slashnya nih. Nah, pada setiap slashnya ini ada berapa sih jumlah IP yang bisa digunakan pada kasus subnettingnya. Nah, perlu diingat juga, teman-teman,
teman-teman bahwa subnetting itu tidak selalu membahas mengenai prefix, tetapi juga kita akan membahas istilah yang lainnya seperti subnet mask, IP, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, nanti kita juga akan menemukan bagaimana sih tata cara penghitungannya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu istilah IP address public dan juga istilah IP address private. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita itu akan membahas yang IP versi 4. Yang mana IP versi 4 itu dia terbagi menjadi dua, yaitu IP public dan juga IP privat. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mengetahui bahwa IP versi 4, baik itu yang public ataupun yang privat, itu dia terdiri dari 4 oktet, yang mana pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, di sini kita itu harus mengenal mengenai istilah IP public dan juga IP privat, karena istilah dari keduanya sangat berkaitan dengan proses subnetting nantinya. Singkatnya, untuk IP public ini merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Nah, kata kuncinya di sini adalah terkoneksi dengan internet. Jadi, misal nih, ketika saya atau pengguna itu terkoneksi dengan internet, maka secara tidak langsung itu kita terhubung atau kita secara tidak sadar itu sedang mengakses IP public dari suatu website tersebut, misalnya seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk IP privat ini merupakan IP yang berada di dalam jaringan lokal. Nah, ciri utama dari IP privat ini adalah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti lab sekolah ataupun kantor yang terdiri hanya dari beberapa device saja. Nah, itu dipastikan dia menggunakan IP privat. Lalu untuk alamat IP privat itu dikategorikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan juga kelas C, yang mana pada setiap kelasnya itu sudah ditentukan range-nya masing-masing. Oke, kita langsung saja bahas dari yang kelas A terlebih dahulu. Pada kelas A itu rank-nya 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Nah, ini merupakan IP privat. Nah, misalkan di sini ada contoh IP address yaitu 10.256.2.1. Nah, ini bukan IP privat, teman-teman, karena dia itu sudah melebihi dari rank-nya. Jadi, IP yang tadi 10.256.2.1 itu merupakan IP public, teman-teman. Nah, untuk IP private kelas B itu rank-nya dari 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Selanjutnya, untuk yang kelas C itu range-nya dari 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Jika sebuah IP sudah melebihi dari rank-nya masing-masing kelas, maka itu bukanlah IP privat lagi, melainkan IP public. Nah, karena IP privat ini hanya bisa digunakan di dalam jaringan lokal saja, maka konsep ini dikenal sebagai Network Address Translation ataupun biasa kita sebut dengan NAT, yang memungkinkan perangkat di dalam jaringan lokal hanya menggunakan satu alamat IP public tunggal saja untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi nantinya perangkat-perangkat di dalam jaringan lokal itu dia akan menggunakan konsep NAT agar bisa mengakses internet. Nah, di sini saya memiliki topologinya. Nah, misal di sini itu terdapat beberapa device yang terkumpul di dalam suatu ruangan. Nah, device-device ini tuh terhubung ke switch, baik itu menggunakan wireless ataupun menggunakan wireless. Setelah terhubung ke switch, dia juga akan terhubung ke router. Nah, dari router dia itu baru akan terhubung ke ISP. Baru setelah ISP dia itu akan terhubung ke internet. Nah, biasanya juga ISP ini yang menyediakan layanan internet. Nah, jadi nantinya device-device ini tuh bisa internetan yang disediakan oleh ISP. Jadi hanya yang berada di dalam jaringan lokal saja yang bisa saling berkomunikasi. Nah, kalau misalkan ingin berkomunikasi dengan yang lain atau jaringan yang lain ataupun ingin berkoneksi dengan internet, maka diperlukanlah perangkat router. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu classful dan juga classless addressing. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa IP yang bisa digunakan saat ini itu terdapat dua jenis, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, untuk yang IP versi 4 itu dia memiliki dua
jenis, yaitu ada yang IP address privat dan juga ada yang IP address public. Nah, untuk IP address privat dan juga IP address public itu diklasifikasikan berdasarkan kelasnya, yaitu ada 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Nah, tetapi untuk kelas D dan kelas E ini tidak bisa digunakan teman-teman, karena ini hanya untuk pengujian saja. Dan yang bisa kita gunakan saat ini adalah kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Jadi tabel di sebelah kiri ini merupakan tabel IP address public dan juga IP address privat yang berdasarkan kelas-kelasnya, yang mana pada setiap kelas itu sudah memiliki rank yang ditentukan, yaitu misal nih kelas A ranknya itu dari 0 sampai 127, untuk kelas B dari 128 sampai 191, sedangkan untuk yang C itu dari 192 sampai 223. Nah, jika kalian ingin melihat secara spesifik lagi untuk IP address privat saja, yang mana ini juga ditetapkan berdasarkan kelasnya. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah tabel klasifikasi IP address privat yang berdasarkan kelasnya. Nah, antara tabel kanan dan tabel kiri ini sama saja ya teman-teman, yang mana 10 ini masuknya di rank A, 172 itu masuknya di rank B, kemudian untuk yang 192 itu masuknya di rank C. Tetapi kalau pada IP privat itu dia lebih dispesifikasikan lagi teman-teman untuk IP yang bisa digunakan. Misal kelas A. Nah, kelas A ini IP atau range yang bisa digunakan itu mulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya memiliki contoh IP nih teman-teman, yaitu ada 90.188.23.10. Nah, ini merupakan IP privat teman-teman. Nah, berarti IP ini tuh dia masuk di kelas A teman-teman, atau di rank A. Nah, di sini ada istilah CIDR. Nah, CIDR ini nama lain dari prefix. Nah, prefix dan subnet mask itu sama teman-teman, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, untuk prefix sendiri itu dia biasanya digunakan oleh vendor MikroTik, sedangkan untuk subnet mask itu biasanya digunakan oleh vendor Cisco. Jadi kalau misalkan ada CIDR default atau default subnet mask, maka inilah yang dinamakan addressing. Jadi pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Nah, bisa kita simpulkan di sini, jadi pengalamatan IP berdasarkan kelasnya itulah yang dinamakan classful addressing. Jadi kalau misalkan default subnet masknya kelas A itu adalah 255.0.0.0, itu sama saja ya teman-teman dengan /8. Lalu untuk misal kelas B, subnet masknya itu kan 255.255.0.0. Nah, itu sama saja dengan /16. Kemudian untuk yang kelas C, yaitu subnet masknya, default subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, itu sama saja dengan /24 ya teman-teman. Nah, misalkan kalau saya ambil contoh kasus nih, di mana terdapat jaringan lokal, misalnya kantor nih, yang memiliki 200 host, yang mana 200 host itu pasti menggunakan IP privat. Nah, kalau misalkan saya menggunakan IP address kelas A, yaitu 10.0.0.1, lalu saya menggunakan prefixnya adalah 8. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa prefix 8 itu jumlah hostnya yang bisa digunakan itu ada 16 juta lebih. Padahal di sini sudah jelas bahwa yang saya butuhkan itu hanya 200 host saja. Oleh karena itu, prefix yang cocok dan yang efektif digunakan untuk 200 host ini adalah prefix 24. Mengapa yang digunakan prefix 24 atau /24? Nah, karena /24 atau prefix 24 itu dia hanya terdiri dari 256 host saja. Jadi kalau misalkan kita menggunakan /25 itu kedikitan, kalau /23 itu kebanyakan, maka dari itu yang cocok adalah /24. Nah, inilah yang dinamakan dengan classless addressing. Jadi tadi merupakan pengalamatan IP yang tidak berdasarkan kelasnya. Jadi kalau misalkan berdasarkan kelasnya itu kita harus mengikuti default nih. Nah, kalau misal kita tadi menggunakan kelas A,
jika kita menggunakan kelas full addressing itu kita harus menggunakan /8. Tetapi karena tadi kita menggunakan kelas /addressing, kita menggunakan kelas A itu untuk subnet masknya atau untuk prefixnya itu nggak harus sesuai atau nggak secara defaultnya, yaitu tadi kita ambil /24. Nah, untuk mengetahui kapan kita menggunakan prefix ini, prefix berapa dan yang lain-lain, nah itu nanti akan ada pada pembahasan subnetting. Jadi nanti pada bab subnetting kita itu akan menghitung prefix berapa yang cocok, subnet mask berapa yang dihasilkan dari prefix tersebut. Lalu nanti kita juga akan menyinggung mengenai IP network, IP broadcast, IP range, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke materi yang keempat. Bagaimana sih cara melakukan proses subnetting itu? Nah, pada proses ini yang kita cari itu nggak hanya prefix nih teman-teman, tetapi di sini kita juga akan mencari beberapa hal. Nah, tentu saja untuk yang pertama itu pasti ada prefix dan juga subnet mask. Nah, prefix dan subnet mask itu kegunaannya sama nih, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, prefix ini dia itu berbentuk CIDR atau misal seperti /8, /24, /16 dan lain sebagainya. Sedangkan untuk subnet mask itu dia berbentuk 4 oktet. Misal seperti 255.0.0.0.0 dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman gak usah bingung karena prefix dan subnet mask itu sama-sama digunakan untuk menentukan jumlah IP. Nah, kemudian di sini kita juga akan mencari yang namanya IP network. IP network ini merupakan tanda alamat pada suatu jaringan lokal atau jaringan LAN. Nah, nanti juga kita akan mencari IP broadcast. Nah, IP broadcast ini merupakan alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan lokal tersebut. Kemudian di sini ada rank. Nah, rank ini digunakan untuk menentukan IP yang bisa digunakan. Misalnya dari titik berapa sampai titik berapa. Nah, di sini agar teman-teman itu nggak bingung bagaimana sih caranya untuk kasus subnetting itu. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh dari kasus subnetting. Di sini saya memiliki 3 contoh kasus subnetting. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini saya itu memiliki jaringan lokal yang di dalamnya terdapat 12 PC ataupun 12 host. Kemudian di sini saya akan menggunakan IP kelas B yaitu 172.16.0.0 dan seterusnya. Nah, untuk cara yang pertama kita bisa mencari prefix terlebih dahulu. Nah, caranya itu dengan perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat berapa biar hasilnya itu 12 dan tidak kurang dari 12. Nah, di sini kita mendapatkan 4. Jadi 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Angka perpangkatan tadi atau angka 4 tadi itu akan dimasukkan untuk rumus prefix. Nah, untuk mencari prefix kita bisa menggunakan rumus jumlah bit dikurangi angka perpangkatan tadi. Nah, kita bisa tuliskan 32. Nah, 32 ini dapat dari mana sih? Jadi 32 ini adalah karena kita akan menggunakan IP versi 4. Nah, IP versi 4 itu dia memiliki jumlah bit 32 bit. Kemudian dikurangi dengan 4. Nah, 4 ini adalah angka perpangkatan ya, teman-teman. Nah, jadi 32 dikurangi 4 itu hasilnya 28 atau /28. Yang artinya prefix yang cocok untuk 12 PC yang digunakan adalah /28. Selanjutnya di sini kita bisa menentukan total IP nih. Nah, untuk menentukan total IP kita itu bisa menggunakan rumus 2 pangkat 32. Nah, 32 seperti yang tadi saya jelaskan ini adalah jumlah bit yang ada pada IP versi 4. Kemudian di sini dikurangi jumlah prefixnya. Nah, prefix yang kita dapatkan tadi kan 28. Jadi di sini dikurangi 28. Jadi 32 dikurangi 28 sama dengan 4. Jadi di sini 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi total IP yang bisa kita gunakan itu ada 16 ya, teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba mencari subnet masknya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus 256. Nah, 256 ini apa sih? Nah, jadi 256 ini adalah jumlah total IP address-nya.
Lalu di sini dikurangi dengan total IP, di mana total IP yang bisa kita gunakan, yang kita dapatkan itu adalah 16. Jadi 256 dikurangi 16 itu sama dengan 240. Maka hasil subnet masknya adalah 255.255.255.240. Kemudian di sini kita akan mencari IP network dan juga IP broadcast. Nah, IP network itu adalah IP yang paling depan ataupun IP yang pertama. Sedangkan untuk IP broadcast ini adalah IP yang paling terakhir atau IP yang paling belakang. Jadi untuk IP network blok subnet yang pertama itu pasti 0 ya teman-teman. Lalu untuk blok subnet yang kedua itu ditambah dengan jumlah IP. Nah, tadi di sini kita mendapatkan jumlah IP-nya adalah 16. Jadi untuk blok subnet yang kedua itu adalah 16. Kemudian untuk blok subnet yang ketiga itu sama, kita tambah lagi dengan jumlah IP. Jadi 16 ditambah 16 itu hasilnya 32. Berarti di sini untuk blok subnet yang ketiga adalah 32. Nah, setelah kita mendapatkan IP network, maka baru kita bisa mencari yang namanya IP broadcast. Nah, caranya kalian bisa mengurangi satu dari hasil IP networknya. Nah, di sini kan ada 16 teman-teman. Jadi 16 dikurangi 1 adalah 15. Nah, 15 inilah merupakan IP broadcast yang pertama. Nah, kemudian di sini ada 32. 32 dikurangi 1 adalah 31. Maka di sini kita sudah mendapatkan IP broadcastnya, yaitu 15 dan juga 31. Nah, di sini jika teman-teman bingung apa sih blok subnet itu? Nah, blok subnet ini seperti ruangan atau pengkategorian. Nah, saya contohkan itu seperti lantai di suatu apartemen nih. Misal blok subnet yang pertama itu yang ini, yang 0 dan 15. Nah, ini tuh sama saja dengan lantai pertama yang ada di apartemen. Nah, kemudian untuk blok subnet yang kedua itu yang 16 dan 31. Nah, ini tuh sama saja seperti lantai kedua yang ada di apartemen dan seterusnya. Lalu di sini kita akan coba untuk mencari rank IP-nya. Setelah memperoleh blok subnet, di sini kita bisa langsung menggunakan blok subnet yang pertama, yaitu 0 dan juga 15. Karena saya mengambil contoh IP kelas B, maka IP yang kita peroleh adalah 172.16.10.0 sampai dengan 172.16.10.15. Nah, untuk rank yang pertama ini adalah IP network. Sedangkan untuk rank yang kedua ini adalah IP broadcast. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman bahwa IP network dan IP broadcast ini tidak bisa digunakan. Karena itu, rank yang bisa kita gunakan itu hanya 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Nah, kalian di sini pasti bertanya-tanya, kenapa sih IP yang bisa digunakan itu hanya sampai 14 saja? Padahal tadi pada saat kita menghitung total IP yang bisa digunakan itu ada 16. Nah, jadi tadi kan memang kita mendapatkan total IP yang bisa digunakan 16 atau jumlah IP yang bisa digunakan adalah 16. Nah, 16 tersebut itu harus dikurangi 2, yaitu satu untuk IP network dan satunya untuk IP broadcast. Karena IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Di sini kita hanya memiliki 14 IP saja yang bisa digunakan, yaitu dari 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14 saja. Nah, agar teman-teman lebih paham lagi tentang kasus subnetting, nah di sini saya akan ada contoh kasus kedua, di mana di sini saya memiliki 60 PC ataupun 60 host. Nah, sama seperti pada kasus subnetting yang pertama, di sini kita akan mencari prefix, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan rank IP-nya. Seperti tadi, untuk yang pertama kita akan cari prefix dengan cara perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat berapa biar hasilnya itu mendekati 60, tetapi tidak kurang dari 60. Nah, di sini kita bisa menemukan jawabannya, yaitu 2 pangkat 6, yang mana hasilnya adalah 64. Dan untuk yang kedua kita akan mencari prefix, yaitu dengan rumus jumlah bit.
Nah, jumlah bit pada IP versi 4 adalah 32, lalu dikurangi dengan angka perpangkatan tadi. Nah, di sini angka perpangkatannya adalah 6. Jadi, jumlah bit dikurangi angka perpangkatan tadi. Jadi, 32 dikurangi 6 hasilnya adalah 26 atau /26. Jadi, prefix yang kita dapatkan adalah /26. Kemudian di sini kita bisa mencari jumlah IP atau total IP yang bisa digunakan dengan menggunakan rumus 2 pangkat 32. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa 32 adalah jumlah bit pada IP versi 4. Kemudian dikurangi dengan 26. Nah, 26 ini adalah jumlah atau hasil dari prefiksnya. Jadi, 32 dikurangi 26 adalah 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini hasilnya adalah 64. Jadi, total IP yang bisa kita gunakan adalah sebanyak 64. Lalu, kita bisa cari subnet masknya. Sama seperti pada kasus subnetting yang pertama. Nah, untuk mencari rumus subnet mask, kita itu bisa menggunakan rumus 256 dikurangi 64. Nah, 256 ini merupakan jumlah total IP keseluruhan. Kemudian dikurangi 64. Nah, 64 ini apa sih? Jadi 64 ini adalah total IP yang bisa digunakan. Nah, 256 dikurangi 64 adalah 192. Oleh karena itu, hasil subnet masknya adalah 255.255.255.192. Nah, karena pada contoh kasus subnetting yang pertama kita itu menggunakan kelas B, maka di sini pada kasus subnetting yang kedua kita akan coba untuk menggunakan kelas yang A. Nah, misalkan di sini saya ingin menggunakan IP yaitu 10.1.1.x/26. Selanjutnya kita cari untuk IP network dan juga IP broadcastnya. Kita cari mulai dari blok subnet yang pertama. Seperti yang tadi sudah saya bahas bahwa blok subnet ini diibaratkan seperti lantai di apartemen. Seperti pada kasus yang pertama, untuk IP network blok subnet yang pertama itu pasti 0. Lalu untuk blok subnet yang kedua itu ditambah dengan jumlah IP. Nah, di sini jumlah IP-nya atau total IP-nya itu 64. Jadi untuk blok subnet yang kedua itu adalah 64. Kemudian untuk blok subnet yang ketiga itu kita tambah lagi dengan jumlah IP atau total IP-nya. Jadi 64 ditambah 64 adalah 128. Kemudian untuk blok subnet yang keempat itu sama, kita tambah lagi dengan total IP. Jadi 128 ditambah 64 yang hasilnya adalah 192. Di sini kalian bisa cari itu sampai mentok 256 karena jumlah IP-nya atau jumlah keseluruhan IP address itu hanya ada 256. Maka teman-teman bisa mencari sampai mentok itu 256. Tetapi di sini saya hanya akan cari 3 blok subnet saja. Selanjutnya untuk IP broadcast itu kita bisa mengurangi 1 dari hasil IP networknya. Jadi 64 dikurangi 1 itu adalah 63. 128 dikurangi 1 itu hasilnya 127, kemudian 192 dikurangi 1 itu hasilnya 191. Nah, ini adalah blok subnet yang pertama, yaitu 0 dan 63. 64 dan 127 ini adalah blok subnet yang kedua. Kemudian 128 dan 191 ini adalah blok subnet yang ketiga. Lalu di sini kita akan mencari rank IP-nya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan blok subnetnya itu kita bisa langsung mencari rank IP-nya. Nah, tetapi di sini kita menggunakan untuk yang blok subnet kedua, yaitu 64 dan juga 127. Karena di sini saya mengambil kelas A, maka rank IP yang kita dapatkan adalah 10.1.1.127 sampai dengan 10.1.1.127. Seperti yang tadi sudah saya bilang pada kasus subnet yang pertama bahwa rank IP yang pertama ini adalah IP network, kemudian rank IP yang ini adalah IP broadcast. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa IP broadcast dan juga IP network itu tidak
tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, untuk kasus subnetting 2, rank IP yang bisa digunakan itu hanya 10.1.1.65 sampai dengan 10.1.1.126. Nah, jadi kenapa sih tidak dari 64 sampai 127? Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa ini tuh akan dikurangi 2. Jadi untuk IP network 1 dan IP broadcast 1. Jadi IP yang bisa kita gunakan atau rank IP yang bisa kita gunakan itu hanya dari 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126 saja. Kita lanjut untuk kasus subnetting yang terakhir, yaitu kasus subnetting 3, di mana di sini saya memiliki 100 PC atau 100 host. Sama seperti sebelumnya, langkah yang pertama itu kita harus mencari prefixnya, yaitu dengan cara perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat berapa biar hasilnya itu mendekati 100 tetapi tidak kurang dari 100. Nah, di sini kita mendapatkan yaitu 2 pangkat 7, yang mana hasilnya adalah 128. Kemudian di sini kita mencari prefix, yaitu dengan rumus jumlah bit dikurangi hasil perpangkatan tadi. Nah, di sini jumlah bit pada IP versi 4 adalah 32. Jadi 32 dikurangi perpangkatan tadi, perpangkatannya adalah 7. Jadi 32 dikurangi 7 hasilnya adalah 25 atau /25. Maka prefix yang kita dapat di sini adalah /25. Kemudian kita akan mencari total IP yang bisa digunakan, yaitu dengan rumus 2 pangkat 32 dikurangi 25. Nah, 32 ini jumlah bit pada IP versi 4, kemudian dikurangi 25, yaitu jumlah atau hasil prefixnya. Jadi 32 dikurangi 25 adalah 7. Nah, di sini adalah 2 pangkat 7, yang mana 2 pangkat 7 hasilnya adalah 128. Jadi total IP yang bisa kita gunakan adalah 128. Kemudian di sini kita bisa mencari subnet masknya, yaitu dengan cara 256 dikurangi 128. 256 ini adalah jumlah total keseluruhan IP address-nya, kemudian 128 itu adalah jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, 256 dikurangi 128 itu hasilnya 128. Oleh karena itu, hasil subnet mask yang kita dapat adalah 255.255.255.128. Nah, tadi pada contoh kasus subnetting yang pertama itu saya menggunakan kelas B, kemudian pada kasus subnetting yang kedua itu saya menggunakan kelas A. Nah, lalu untuk kasus subnetting yang terakhir ini atau kasus subnetting yang ketiga, di sini saya akan menggunakan kelas yang C. Misalkan di sini saya akan menggunakan IP itu 192.168.1.x/25. Nah, agar bisa menentukan rank IP yang bisa digunakan, itu kita harus mencari yang namanya IP network dan juga IP broadcast. Kita cari mulai dari blok subnet yang pertama. Seperti pada kasus 1 dan kasus 2, bahwa IP network blok subnet yang pertama itu pasti 0. Lalu untuk blok subnet yang kedua itu ditambah dengan jumlah IP atau total IP. Nah, di sini kita mendapatkan total IP-nya adalah 128. Jadi blok subnet yang kedua adalah 128. Kemudian untuk blok subnet yang ketiga itu sama, ditambah lagi dengan total IP. Jadi 128 ditambah 128 itu hasilnya 256. Kemudian untuk IP broadcast-nya itu di sini kita bisa mengurangi satu dari hasil IP networknya, yaitu di sini ada 128. Nah, 128 dikurangi 1 adalah 127. Kemudian 256 dikurangi 1 adalah 255. Nah, di sini jadi untuk blok subnet yang pertama itu adalah 0 dan 127, kemudian blok subnet yang kedua yaitu 128 dan 255. Nah, kenapa saya mencarinya hanya 2 blok subnet saja? Karena ini IP networknya itu sudah di 256. Nah, 256 ini adalah jumlah atau total keseluruhan IP address-nya. Jadi sudah tidak bisa ya, teman-teman. Lalu di sini kita akan mencari rank IP yang bisa digunakan. Setelah memperoleh blok subnet
subnet di sini kita bisa langsung menentukan rank IP-nya dari blok subnet tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil dari blok subnet yang pertama, yaitu 0 dan 127. Karena di sini saya menggunakan kelas C, maka saya mendapatkan rank IP yang bisa digunakan yaitu 192.168.1.0 sampai 192.168.1.127. Seperti tadi yang sudah saya bilang pada kasus subnetting 1 dan 2 bahwa ini adalah IP network dan ini adalah IP broadcastnya. Nah, perlu diingat lagi teman-teman bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Tadi kan kita mendapatkan total IP 128. Nah, 128 ini dikurangi 2 teman-teman. Yang satu untuk IP network dan satunya untuk IP broadcast. Jadi di sini kita hanya bisa menggunakan rank IP-nya itu dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Jadi di sini kita itu hanya bisa menggunakan 126 IP saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kasus subnetting atau proses subnetting. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu konsep dari blok subnet. Oke, langsung saja. Seperti tadi yang sudah saya bahas atau yang sudah saya jelaskan, bahwa blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Nah, saya contohkan di sini tuh suatu lantai yang ada di sebuah apartemen. Ini apartemennya. Nah, apartemen tersebut itu dia memiliki 3 lantai, yaitu ini lantai 1, lantai 2, dan juga lantai 3. Nah, misalkan untuk blok subnet yang pertama itu yang ini, yang 0 dan 31. Nah, blok subnet pertama ini digunakan di lantai pertama. Kemudian untuk blok subnet yang kedua, yang ini dia digunakan untuk lantai 2. Kemudian untuk blok subnet yang ketiga dia juga digunakan untuk lantai 3. Nah, perlu diketahui teman-teman kalau antar blok subnet itu secara defaultnya dia itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, mudahnya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini di setiap lantai itu kan dia memiliki device-device-nya, dimana pada lantai 1 dia itu memiliki 4 device, kemudian lantai 2 dia memiliki 3 device, dan kemudian pada lantai 3 itu dia memiliki 4 device juga. Nah, kalau device-device ini dia itu menggunakan blok subnet yang sama, maka mereka itu akan bisa saling berkomunikasi. Nah, kuncinya di sini itu mereka itu harus menggunakan blok subnet yang pertama, yang mana pada lantai 1 sampai lantai 3 dia itu harus menggunakan blok subnet yang pertama. Misal mau menggunakan blok subnet yang pertama, kedua maupun ketiga, intinya itu harus sama dari lantai 1 sampai lantai 3 agar mereka itu bisa saling berkomunikasi. Nah, misalkan di sini untuk lantai yang pertama device-device-nya itu dia menggunakan blok subnet yang pertama. Kemudian untuk di lantai 3 dia itu device-device-nya menggunakan blok subnet yang ketiga. Nah, antara device-device yang ada di lantai 1 dan device-device yang ada di lantai 3 itu mereka nggak bisa saling berkomunikasi karena mereka di sini menggunakan blok subnet yang berbeda, dimana pada lantai 1 tadi dia menggunakan blok subnet yang pertama, kemudian pada lantai 3 dia itu menggunakan blok subnet yang ketiga. Nah, tapi nantinya mereka itu bisa saling berkomunikasi kok teman-teman dengan menggunakan konfigurasi seperti VLAN maupun routing. Nah, misalkan di sini saya memiliki contoh di mana ada PC 1 yang memiliki IP yaitu 10.10.10.2. Nah, ini saya ambil dari blok subnet yang pertama. Kemudian di sini ada PC 2 dengan IP yaitu 10.10.10.16. Nah, ini saya sama menggunakan blok subnet yang pertama. Nah, kedua PC ini dia itu bisa saling berkomunikasi teman-teman, karena kedua PC ini dia menggunakan blok subnet yang sama yaitu blok subnet yang pertama, yang mana di sini dia kan belakangnya untuk PC 1 itu kan 2, kemudian untuk PC 2 dia itu belakangnya 16. Nah, ini tuh sama-sama menggunakan blok subnet yang pertama
teman-teman, yaitu dari 0 sampai 31. Nah, beda lagi nih teman-teman, kalau misalkan PC1 ini masih sama nih menggunakan IP blok subnet yang pertama, yaitu 10.10.10.2. Nah, di sini saya ambil lagi untuk contoh dari PC2 dengan menggunakan IP yaitu 10.10.10.61, di mana di sini saya itu mengambil blok subnet yang kedua. Nah, kedua PC ini mereka tidak bisa saling berkomunikasi teman-teman, karena mereka menggunakan blok subnet yang berbeda, di mana pada PC1 itu dia menggunakan blok subnet yang pertama, kemudian pada PC2 dia menggunakan blok subnet yang kedua. Mereka sih bisa teman-teman, bisa saling berkomunikasi, tetapi nanti itu akan ada konfigurasinya sendiri. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya mengenai IP versi 4 delivery tipe nih. Nah, nantinya kita akan mengenal tipe pendeliverian dari IP versi 4, atau bisa dibilang sebagai mekanisme pengiriman data. Nah, untuk versi 4, tipe pengirimannya atau tipe pendeliveriannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama di sini itu ada unicast. Nah, unicast ini adalah one-to-one communication. Nah, jadi unicast itu proses pengiriman data tepat yang diterima oleh satu host saja. Nah, misalnya itu adalah komunikasi dari IP kelas A, IP kelas B, dan juga IP kelas C. Nah, jadi teman-teman, cara kerja IP kelas A, kelas B, dan kelas C itu dia menggunakan cara kerja unicast. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Jadi ini adalah pengiriman dari satu perangkat. Nah, itu dia akan dikirim ke satu host saja. Kita lanjut yang kedua yaitu multicast. Nah, multicast ini adalah one-to-many communication. Jadi multicast itu adalah pengiriman dari satu host ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan atau yang sudah dibuat grup. Nah, contoh dari multicast sendiri itu ada pada IP address kelas D teman-teman. Jadi walaupun kelas D ini dia tidak bisa digunakan, tetapi dia cara kerjanya itu menggunakan multicast. Nah, misalkan di sini itu terdapat grup. Nah, nama grupnya itu adalah grup kuning. Nah, nanti di grup kuning ini dia itu akan ada tujuan pengirimannya, yaitu yang ini dan juga yang ini. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau multicast itu hanya ngirim ke yang sudah dikelompokkan saja, yaitu contohnya yang kuning-kuning ini. Jadi dari sini itu dia udah ada tujuannya, yaitu tujuannya yang kuning-kuning ini. Kemudian kita bahas untuk yang broadcast. Nah, broadcast ini merupakan one-to-all communication. Jadi broadcast itu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan. Nah, pada suatu jaringan itu bisa kita sebut sebagai satu broadcast. Jadi dari satu host itu dikirim ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan broadcast domainnya. Jadi ini teman-teman, dari satu host itu dia dikirim ke yang sudah dituju, yaitu yang broadcast domainnya sama seperti ini, dan ini. Jadi kalau misalkan broadcast domainnya itu nggak sama, maka itu nggak dikirim ya teman-teman. Nah, di sini contohnya itu adalah cara kerja ARP. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir nih, yaitu mengenai konsep dari switch dan juga router. Nah, sebelumnya itu saya sudah pernah menyinggung mengenai switch dan juga router. Tetapi pada pembahasan yang terakhir ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, jadi switch itu digunakan untuk mengoneksikan perangkat yang satu network. Nah, kata kuncinya di sini adalah satu network. Kemudian untuk router itu dia digunakan untuk mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi di sini untuk kata kunci router itu dia berbeda network, sedangkan untuk kata kunci switch itu dia satu network. Jadi teman-teman gak usah bingung antara switch dan juga router. Nah, sebelumnya sudah pernah saya bahas ya teman-teman, bahwa komunikasi antar PC atau antar device bisa dilakukan kalau mereka berada di dalam blok subnet yang sama. Nah, misal di sini itu terdapat dua PC. Nah, kedua PC ini dia terhubung dengan wired maupun dengan wireless. Nah, itu mereka bisa saling berkomunikasi kalau mereka itu di dalam blok subnet yang sama. Nah, lalu bagaimana kalau nggak hanya dua PC saja, tetapi banyak seperti ini? Nah, ini adalah contohnya. Lalu gimana kalau nggak hanya ada dua device saja, tetapi banyak device? Nah, contohnya itu seperti ini. Untuk menghubungkan beberapa komputer ini, kita bisa menggunakan yang namanya switch.
Karena pada komputer ini dia itu menggunakan blok subnet yang sama. Contohnya kita menggunakan blok subnet yang satu dengan IP 10.10.10.10.1, kemudian 10.2, 10.3, 10.4, dan juga 10.5. IP ini dia itu masuk ke dalam blok subnet yang pertama. Jadi mereka itu bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan switch karena berada di dalam jaringan yang sama. Nah, untuk switch sendiri jumlah boardnya itu beragam. Ada yang 24 dan juga ada yang 48. Nah, mereka bisa terhubung ke switch itu biasanya menggunakan kabel UTP. Nah, kemudian di sini ada komputer PC lagi nih. Nah, agar bisa saling komunikasi ini dengan ini dengan ini dengan ini, maka mereka itu harus menggunakan blok subnet yang sama. Nah, di sini mereka itu menggunakan blok subnet yang kedua, yaitu yang ini. Nah, tetapi teman-teman, antara PC ini dan PC ini mereka itu nggak bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena mereka menggunakan blok subnet yang berbeda. Yang mana pada kumpulan PC ini yang sebelah kiri ini tuh dia menggunakan blok subnet yang pertama. Sedangkan pada kumpulan PC sebelah kanan itu dia menggunakan blok subnet yang kedua. Nah, agar ini dan ini bisa saling terhubung, nah jadi nantinya kedua network ini itu dia akan dikenalkan oleh si router agar bisa saling berkomunikasi. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan pada bab 4, yaitu IP address dan juga subnetting. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.